akan mulai dijual pada 1 Mei 2022 secara online. Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko menuturkan, harga terendah untuk tiket Formula E dijual dengan harga Rp250.000 untuk bagian Ancol Barat yang dilabeli tiket Ancol Festival. Tiket termurah itu nanti berada di luar area sirkuit. Wow, tiket termurah Formula E versi layar lebar dibanderol Rp250.000. Ada yang minat? Ditulis oleh Widodo SP dari siword.com. Tepat sehari menjelang libur Idul Fitri yang menurut kalender nasional akan jatuh pada 2 Mei 2022, tiket ajang balap mobil listrik Formula E akan mulai dijual oleh pihak panitia penyelenggara. Meski sampai hari ini belum ada sponsor resmi yang diumumkan oleh pihak penyelenggara, mungkin karena ingin bikin kejutan dalam konferensi pers resmi oleh Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko pada Rabu 27 April 2022, kita mendapat beberapa informasi menarik soal harga tiketnya. Harga terendah dibanderol Rp250.000 untuk daerah Ancol Barat yang dilabeli dengan sebutan tiket Ancol Festival. Jangan lihat harga murahnya, karena tiket ini terasa istimewa dengan penonton yang sengaja diletakkan di luar area sirkuit dengan fasilitas layar lebar dari panitia. Lasiran berita dari Kompas.com juga menyebut bahwa penonton di kelas termurah ini disebut bisa menikmati fasilitas Ancol, salah satunya dunia fantasi atau Dufan. Berikutnya, harga tiket untuk penonton yang lebih berduit, mungkin uang THR lebaran masih ada, dibanderol senilai Rp450.000 untuk kategori area sirkuit festival. Dengan kaum berduit tingkat selanjutnya bisa membeli tiket di area VIP dan VVIP dengan harga mulai Rp2 juta sampai yang paling mahal Rp10 juta. Kabarnya total kapasitas penonton yang disediakan sampai kapasitas 60.000 penonton. Itu kalau tidak mendadak didiskon seperti pemberitaan beberapa waktu lalu. Tanda bahwa ajang Formula E memang penuh dengan kejutan karena kurang dipersiapkan dengan baik. Menarik memang menantikan kelanjutan dari drama Formula E ini. Di samping upaya interpelasi yang masih coba digulirkan oleh PDI Perjuangan, meski Presiden Jokowi sudah meninjau sirkuit secara langsung, tanda bahwa ajang balap mobil listrik ini sepertinya akan dipastikan tetap berlangsung. Kecuali pihak otoritas balap dari luar negeri membatalkan atau menunda karena alasan tertentu, seperti yang terjadi dengan Formula E di Vancouver, Kanada. Jadi, kita memang perlu merelakan Formula E ini tetap berlangsung dengan segala konsekuensinya, termasuk potensi acara sepi, sponsor yang berasal dari kalangan sendiri, atau balapan batal berlangsung secara mendadak. Karena hujan mengguyur area sirkuit tepat pada balapan akan berlangsung. Siap-siap aja panggil Mbak Rara nih, Wan Anis. Cuma saya masih geli membayangkan situasi di lapangan untuk penonton yang nantinya akan membeli tiket termurah, karena mereka lebih terlihat sedang rekreasi di Ancol daripada menonton Formula E yang hanya bisa mereka saksikan lewat layar lebar. Itu mau nonton balapan mobil listrik atau mau liatin orang yang lagi menonton balapan mobil di layar lebar. Saya sih mendingan pakai uangnya buat makan. Toh kalau hanya menonton di layar lebar, kita bisa lihat juga kok di layar televisi. Itu kalau disiarkan langsung ya. Memangnya situ mau menonton Formula E besok. Satu hal yang mungkin agak diabaikan oleh panitia penyelenggara adalah dijualnya tiket Formula E yang sangat mepet dengan lebaran. Juga jadwal balapan yang tidak sampai 1 bulan setelah lebaran berlalu. Apa masyarakat Jakarta pada umumnya, terutama dari kalangan awam, punya cukup uang, plus merelakan uang mereka buat menonton Formula E, apalagi yang versi layar lebarnya? Bagi saya adalah tiket festival yang sepertinya akan dijual paling banyak dibandingkan dengan tiket-tiket dari kelas kaum berduit tadi. Justru menguatkan dugaan bahwa Formula E tidak akan laku seperti ajang MotoGP Mandalika kemarin. Artinya ada potensi kerugian besar dari Formula E, seperti fenomena yang kerap terjadi di beberapa negara yang pernah nekat menggelar Formula E dan justru menjadi semacam proyek rugi. Jadi mari kita tunggu saja kira-kira 1 bulanan lagi sampai hari H apa yang akan terjadi. Dugaan saya sekalipun KPK katanya masih menyelidiki penyelenggaraan Formula E ini, mereka tidak akan bertindak terlalu jauh sebelum ajang ini digelar. Karena tidak mau terjadi kegaduhan atau sampai misalnya sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari ajang balap ini. Bagaimana menurut Anda? Seandainya ada sebaran tiket gratis untuk kelas festival, apakah Anda mau diajak rekreasi ke Ancol sambil menonton balapan dari layar lebar? Kalau saya sih, moh, nehi similikiti, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Di 2024 nanti bukan melulu soal Anies, ditulis oleh Ahmad Reza dari siwar.com. Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka, yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka. Winston Churchill. Kita terlalu fokus terhadap Anies, lalu lupa poin pentingnya. Siapapun bisa memakai politik identitas, tidak harus selalu Anies. Tokoh-tokoh politik yang berseliweran saat ini mempunyai potensi yang sama, memakai politik identitas untuk menggolkan agenda mereka. Lihat saja para pemimpin daerah, tidak peduli dari mana latar belakang mereka. Apakah dari partai nasionalis, apalagi dari partai berbasis agama, mereka tidak segan dan risih untuk bekerja sama dengan ormas-ormas intoleran. Maka kemudian di lapangan kita melihat praktik diskriminasi, persekusi, dan intoleransi justru seperti diamini oleh aparatur-aparatur pemerintahan di daerah. Alih-alih menjadi tempat berlindung bagi semua komunitas masyarakat, aparat malah menjadi kepanjangan tangan ormas-ormas radikal dan intoleran. Di sini kemudian kita kadung percaya politik adalah soal kepentingan belaka. Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan diri sendiri. Yosef Schumpeter. Mari sekarang kita cermati kasus-kasus intoleransi yang terjadi di tanah air. Misalnya yang terjadi pada kasus Ahmadiyah dan Syiah. Pejabat dan aparat di daerah tidak peduli dari partai nasionalis, apalagi agama, biasanya sejalan dengan ormas-ormas intoleran. Ketika ormas intoleran menyuarakan untuk menutup masjid milik Ahmadiyah, yang kerecep, malah Satpol PP-nya. Bupati dan wali kota pun seakan mengiyakan dan menurut saja pada tuntutan ormas ini untuk membatasi dan melarang aktivitas kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Apakah pernyataan saya mengada-ngada? Mari kita lihat penelitian dari Setara Institute. Dalam catatan Setara Institute sejak tahun 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Kalaupun hadir aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleransi dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas. Minoritas kerap kali dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung atau violation by commission, peraturan intoleransi dan diskriminatif atau violation by rule, maupun